Oke, teman-teman, jadi di sini kita akan coba bahas ya perhitungan PPh bagi wajib pajak orang pribadi dengan tiga cara berbeda nantinya. Oke, jadi langsung aja di sini ada studi kasus. Namanya misalnya di sini Bapak Nadeo Klaifan ya, NPWP-nya sekian-sekian, terus dia usahanya itu warung eceran. Dan status PTKP-nya K1, kawin dengan tanggungan satu, dan untuk tarif normanya atau NPPN-nya kita asumsikan di sini 30% ya. Kemudian di sini juga ada data omset dari si Bapak Nadeo ini selama tahun 2003 sebagai berikut ya, tiap bulan dari Januari sampai dengan Desember. Sehingga kita dapat di sini total omset satu tahunnya yaitu 1.090.000.000. Nah, sekarang kita mau hitung PPh-nya nih. Cara pertama yaitu dengan menggunakan metode pencatatan atau dengan menggunakan metode norma perhitungan penghasilan neto (NPPN). Pertama, kita catat dulu di sini, kita tulis dulu ya, omsetnya selama satu tahun, yaitu 1.090.000.000. Kemudian, tarif normanya kan tadi 30% kan, diketahui di sini. 30% kita kalikan dengan omset satu tahunnya, yaitu 1.090.000.000. Sehingga kita dapat hasilnya adalah 327 juta. Kemudian tadi kan diketahui PTKP-nya K1, berarti 63 juta. Ya. Nah, sudah dapat nih, tinggal kita kurangkan 327 juta ya teman-teman ya, kita kurangkan dengan PTKP-nya 63 juta. Sehingga kita dapat di sini penghasilan kena pajaknya yaitu 264 juta. Sudah dapat penghasilan kena pajak, tinggal kita hitung PPh berutangnya menggunakan tarif progresif pasal 17 ya teman-teman, yang ada 5 lapis itu. Di sini lapis pertama yaitu 5%, seperti biasa kita kalikan dengan maksimalnya 60 juta, kita dapat 3 juta. Kemudian lapis kedua yaitu 15% dikalikan dengan maksimalnya 190 juta, kita dapat 28 juta 500 ribu rupiah. Berarti kan di sini sudah terpakai kan 60 juta dan 190 juta sudah kita hitung. Berarti totalnya 250 juta. Sementara tadi penghasilan kena pajaknya 264 juta. Artinya 264 dikurangi dengan 250 masih ada 14 juta yang harus kita hitung. Yang akan kita masukkan ke lapis ketiga yaitu 25%. Kita kalikan dengan 14 juta, kita dapat di sini 3.500.000. Sehingga total PPh yang harus dibayar oleh Bapak Nadeo jika menggunakan metode pencatatan NPPN ya norma yaitu 35 juta rupiah. Nah, ini kan metode dengan menggunakan norma. Sekarang kita masuk kalau menggunakan pembukuan ya. Pembukuan kurang lebih mirip. Kita keluarkan dulu di sini omset satu tahunnya yaitu 1.090.000.000. Nah, kemudian kalau pembukuan, dia juga kan akan mencatat yang namanya, akan memperhitungkan yang namanya biaya, biaya atau beban. Di sini kita asumsikan biaya selama satu tahunnya yaitu 80% dari omset, yang itu artinya 875 juta rupiah. Kemudian kita kurangkan nih omsetnya dengan biayanya, sehingga kita dapat di sini labanya 218 juta. Kemudian si laba ini kita kurangkan lagi dengan PTKP-nya tadi ya, K1 yaitu 63 juta. Sehingga kita dapat penghasilan kena pajaknya adalah 155 juta. Nah, kalau sudah dapat penghasilan kena pajak, tinggal kita hitung PPh terutangnya. Nah, untuk pembukuan, dia sama ya, menggunakan tarif progresif yang 5 lapis tadi. Di sini pertama, seperti biasa, lapis pertama yaitu 5% dikali dengan maksimalnya 60 juta, kita dapat 3 juta. Nah, kan sudah terpakai 60 juta, sementara penghasilan kena pajaknya 155. 155 juta dikurangi 60 juta, artinya 95 juta. Nah, 95 juta ini kita masukkan ke lapis kedua ya, yaitu 15% dikali dengan 95 juta. Kita dapat 14 juta 250 ribu. Sehingga teman-teman, PPh yang harus dibayar oleh Bapak Nadeo jika menggunakan cara atau metode pembukuan adalah 17 juta 250 ribu. Nah, ini metode pembukuan. Sekarang kita masuk ke cara yang ketiga atau yang terakhir di video ini, yaitu dengan UMKM ya, menggunakan tarif PPh final UMKM. Nah, kalau UMKM ini lebih sederhana lagi cara hitungnya. Tinggal omset dikalikan dengan tarifnya, yaitu 0,5%. Nah, tapi ya, seperti yang kita ketahui, berdasarkan PP 55 tahun 2022,
Khusus wajib pajak orang pribadi, teman-teman, penghasilan sampai dengan 500 juta atau omset sampai dengan 500 juta itu tidak dikenai PPh. Nah, kita lihat di sini. Sampai 500 juta itu sampai bulan berapa dia? Kita coba hitung ya. Oh, ternyata di sini ya 500 juta itu sampai bulan Mei. Kita kasih tanda dulu deh di sini. Nah, artinya teman-teman, dari masa Januari sampai dengan masa Mei, jika kita menggunakan tarif UMKM, maka itu akan dibebaskan dari PPh atau tidak dikenai PPh. Jadi yang baru mulai dikenai PPh itu adalah dari masa Juni ya, setelah di atas 500 juta. Masa Juni sampai Desember, yang dimana totalnya adalah 590 juta. Maka di sini seperti biasa, kita catat dulu omsetnya ya. Tadi kan omset 1 tahun 1 miliar 90 juta, kemudian kita catat penghasilan yang tidak dikenai PPh-nya yaitu 500 juta. Baru kita kurangkan saja omsetnya dengan penghasilan yang tidak dikenai PPh, sehingga kita dapat penghasilan kena pajaknya yaitu 590 juta. Nah, sudah dapat penghasilan kena pajaknya, seperti biasa tinggal kita hitungkan dengan mengalihkan tarif. UMKM single rate ya 0,5%, langsung dikalikan dengan 590 juta, kita dapat PPh yang terutangnya adalah 2.950.000 rupiah jika menggunakan tarif PPh final UMKM. Nah, teman-teman ya, sudah kita dapat nih untuk PPh yang harus dibayar dengan masing-masing metode. Selanjutnya kita bandingkan hasilnya ya di bawah sini. Nah, dengan tadi metodenya ada PPN, ada pembukuan, dan PPh final UMKM. Kita bandingkan dari penghasilan brutonya. Nah, kalau penghasilan brutonya sama ya, semua 1.090 juta. Kemudian penghasilan netonya untuk NPPN itu 327 juta, untuk pembukuan dia 218 juta, dan untuk PPh UMKM tidak ada ya, nol, karena dia kan langsung ke penghasilan kena pajak dikali tarif. Nah, sekarang kita bandingkan penghasilan kena pajaknya. Untuk NPPN, dia 264 juta, untuk pembukuan dia 155 juta, dan untuk UMKM, dia 590 juta. Terakhir kita bandingkan PPh terutangnya nih. NPPN 35 juta, pembukuan 17 juta 250 ribu, dan UMKM 2 juta 990 ribu. Jadi dari sini teman-teman kita bisa lihat ya, kita bisa simpulkan betapa cukup jauh gapnya ya. Jadi nggak heran sih kalau banyak sekali wajib pajak orang pribadi, terutama orang pribadi, yang ingin PPh final UMKM untuk diperpanjang. Dan untungnya juga didengarkan oleh pemerintah ya, sudah diperpanjang selama 1 tahun ya. Semoga nanti tahun depan kita demo lagi, kita tuntut lagi pemerintah, semoga diperpanjang lagi ya. Karena memang di sini kita lihat sendiri kan, jauh sekali gapnya ya jika menggunakan norma, pembukuan, dan UMKM gitu. Sehingga ya dari sini kita bisa tarik kesimpulan teman-teman. Kita buat notes lah istilahnya di sini. Untuk NPPN, dia lebih sederhana, cocok untuk usaha kecil tanpa pembukuan ya. Jadi memang pencatatan itu kan simple ya, nggak usah pakai ngitung biaya-biaya dan lain-lain. Tinggal dikali aja dengan normanya, di situ si norma hasil yang dikali dengan norma itu tinggal dikalikan lagi dengan tarif progresif. Nah, tapi pajaknya kita bisa lihat sendiri ya, kalau menggunakan MPPN, bahkan yang menjadi yang terbesar di dalam contoh ini ya. Sementara untuk pembukuan, kita bisa tarik kesimpulan, dia itu lebih realistis jika biaya usahanya besar. Dalam hal ini kita contohkan tadi 80% dari omset biaya usahanya. Tapi kalau misalnya biaya usahanya katakanlah 40% atau 50%, ya pajaknya juga akan besar juga ya teman-teman. Mungkin lebih besar dari MPPN ya. Tapi karena di sini asumsinya itu biaya usaha 80%, jadi memang si pembukuan ini lebih realistis lah, pajaknya 17 juta dari penghasilan 1 miliar ya. Realistis lah ya, nggak gede dan juga nggak kecil. Sementara untuk UMKM kita bisa tarik kesimpulan yang sudah jelas, tarifnya rendah, cocok untuk usaha kecil atau menengah. Oke teman-teman, jadi itulah untuk contoh dari perhitungan PPh pribadi menggunakan 3 cara, NPPN, pembukuan, dan UMKM. Jika kalian merasa perlu file Excel-nya untuk belajar atau latihan, caranya gampang ya, seperti biasa tinggal klik link di deskripsi, kemudian pilih ETB. Nah, buat kalian yang sudah pernah pesan ETB, kalian tinggal download saja file ini secara gratis ya, karena ETB itu akan diupdate terus secara berkala, tidak perlu lagi ada kos tambahan. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.